Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Suparti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Pondok Bambu 07 Jakarta. Akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 yang pertama, saya merasa senang dan bangga karena berkesempatan menjadi bagian dari perubahan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, saya banyak belajar tentang filosofi pendidikan. Yang ketiga, dapat meningkatkan kompetensi saya ke depannya. Yang keempat, memperbaiki kegiatan pembelajaran saya di kelas. Dan yang kelima, menemukan banyak ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun. Adapun ide dan gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan tersebut adalah mengubah metode dan model pembelajaran saya di kelas, mengubah pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat kepada murid, mengubah pembelajaran yang berorientasi ketuntasan KKM menjadi berorientasi terhadap proses, dan mengajarkan keterampilan abad ke-21. Ada 5 hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan aksi nyata modul 1.1 ini adalah: yang pertama, kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara; yang kedua, pendidikan yang menuntun; yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman; yang keempat, penguasaan teknologi; dan yang kelima, budi pekerti. Sehingga ada beberapa hal yang harus saya perbaiki dalam hal mendidik. Yang pertama, sebagai pendidik harus memberikan kebebasan kepada murid agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, keterampilan abad 21 harus diberikan sebagai bekal dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang. Yang ketiga, setiap murid memiliki potensi dan keunikan yang beragam, maka sebagai pendidik harus bisa menggali dan membimbing mereka sesuai bakat dan potensinya. Yang keempat, seiring perkembangan zaman, dalam hal mendidik kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah. Yang kelima, dalam hal mendidik kita harus berpihak kepada murid dan mengajarkan dengan ikhlas dan kasih sayang. Kemudian, saya mengimplementasikan dalam sebuah aksi nyata pada salah satu muatan pelajaran bahasa Indonesia materi iklan, yaitu pembuatan iklan masyarakat menggunakan media Canva secara berkelompok dengan refleksi pembelajaran menggunakan media TikTok dan Instagram. Deskripsi aksi nyata. Pada usia sekolah dasar, murid masih suka bermain, sehingga pembelajaran di kelas menggunakan model pembelajaran enjoyable learning, agar penerapan pembelajaran di kelas dapat memenuhi kesenangan mereka, sehingga pembelajaran akan mudah dapat dipahami. Menerapkan metode pembelajaran kolaboratif, sehingga akan terbentuk sikap gotong royong dan menghargai kebersamaan. Metode inquiry, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru sebagai pamong. Efek dari pembelajaran jarak jauh selama masa COVID-19, murid tidak bisa lepas dari handphone dan hanya digunakan untuk bermain game, menonton TikTok, Instagram, ataupun YouTube, sehingga perlu diarahkan untuk lebih bijak dalam penggunaannya, yaitu dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi mereka. Tujuan aksi nyata: memperkuat budi pekerti murid dengan menerapkan sosio budaya melalui kegiatan 5S, sapa, salam, salim, sopan, santun. Mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, menerapkan sikap gotong royong dalam belajar, serta pembelajaran disesuaikan dengan kodrat zaman, yaitu pembelajaran abad ke-21 penggunaan digital. Pada tahap persiapan, yang pertama kali saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, mengkonsultasikan tentang aksi nyata yang akan saya terapkan di kelas. Selanjutnya,
Saya menyusun rencana kegiatan pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Berikut aksi nyata yang sudah saya lakukan. Melakukan refleksi pembelajaran dengan memanfaatkan sosial media, TikTok, dan Instagram. Testimoni rekan sejawat dan siswa. Saya Sri Purwati, rekan sejawat dari Suparti. Setelah Suparti mengikuti CGP, saya melihat perubahan yang sangat signifikan dari diri Suparti, baik penanganannya kepada siswa maupun kegiatan belajarnya di kelas. Sehingga saya bertanya kepada beliau bagaimana tentang pembelajaran penggunaan aplikasi yang digunakan oleh Suparti yang menggunakan Canva. Saya sangat tertarik karena saya melihat anak-anak setelah belajar dengan menggunakan aplikasi Canva hasilnya sangat positif dan sangat baik, karena di situ saya melihat anak-anak dari Suparti telah terjadi kerjasama dalam kelompok, gotong royong dan saling menghargai, maka tercapailah yang apa selama ini Suparti katakan tentang profil pelajar Pancasila. Jadi untuk Suparti sukses terus dalam kegiatan CGP-nya. Demikian testimoni saya untuk Suparti. Sukses terus Suparti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anak kelas 5B senang sekali belajar dengan Bu Suparti hari ini karena kita menggunakan aplikasi Canva untuk membuat layanan iklan masyarakat. Dan terima kasih. Dadah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.